Selamat siang. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Administering User Security. Sebelumnya perkenalkan, saya Anthony dengan NIM 70. Saya Andi dengan NIM 77. Saya Luis dengan NIM 78. Lalu ada About User Account. Nah, itu supaya pengguna dapat mengakses database, maka pengguna harus membuat user account dan memberikan hak akses ke database yang sesuai pada akun tersebut. Akun pengguna diidentifikasikan dengan nama pengguna dan mendefinisikan atribut pengguna termasuk yang berikut. Yang pertama itu ada authentication method, kedua ada password untuk autentikasi basis data, yang ketiga ada default table space untuk menyimpan data permanen dan sementara, yang keempat ada kuota table space, yang kelima account status, dan yang keenam status password. Lalu ada predefined user account. Selain user account yang dibuat pengguna, database menyediakan user account yang dibuat otomatis pada saat proses pertama kali diinstal. Lalu ada pula akun administratif. Akun administratif adalah akun yang hanya dibutuhkan individu untuk melakukan tugas administratif. Contohnya itu seperti kita masuk ke Oracle Enterprise Management Database Control dengan SCS atau sistem atau sysman. Semua database memiliki internal account yang dibuat secara otomatis, sehingga fitur Oracle database seperti Oracle Application Express dapat memiliki skema tersendiri. Catatan, kita tidak boleh menghapus internal account dan tidak boleh menggunakannya untuk masuk ke dalam database. Lalu ada SCS dan System User. SCS merupakan akun yang dapat melakukan semua fungsi administratif. Semua table dan tampilan dasar untuk kamus data database disimpan ke dalam skema SCS. Maka untuk menjaga integritas kamus data, table dalam skema SCS tidak boleh dimodifikasi oleh pengguna maupun administrator. Lalu pengguna SCS juga diberikan hak istimewa yaitu SCS DBA, yang mungkin pengguna dapat melakukan pencadangan dan pemulihan. Selain SCS ada pula sistem. Sistem merupakan akun yang dapat melakukan semua fungsi administratif. Akan tetapi akun ini tidak dapat melakukan pencadangan dan pemulihan serta peningkatan basis data. Setelah itu ada skema pada database. Skema adalah kumpulan objek seperti tabel view dan sequence yang dimiliki user di mana objek tersebut dapat digunakan oleh user lain jika menggunakan privilege untuk user account lain. Skema mempunyai nama yang sama dengan user account. Setelah itu ada user privilege, yaitu mengontrol akun user ke data dan membatasi pernyataan SQL yang dapat digunakan user. Lalu ada jenis user privilege. Database security di dalamnya terdapat, yang pertama itu ada system security dan yang kedua ada data security. Lalu system privilege itu untuk menjalankan action tertentu dalam database dan object privilege itu memanipulasi isi dari objek database. Setelah itu ada system privilege map. Berisi semua privilege yang ada berdasarkan versi Oracle. Contohnya itu create session, create table, create sequence, create view, dan create procedure. Ini merupakan contoh create user. Create user, nama user, identify by nama user. Kalau contoh query-nya itu create user, misalnya Anthony, identified by Anthony. Setelah user dibuat, DBA dapat memberikan access grant. Contohnya itu seperti grant, create session, create table, create sequence to Anthony. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Andi. Role merupakan kelompok relative privilege yang diberikan ke user. Metode role dapat memudahkan DBA admin ketika ingin mencabut, merevoke privilege atau ingin memaintain privilege-nya. Creating and granting privilege to a role. Cara membuat role itu create role manager, contohnya. Setelah itu berikan grant privilege ke role, grant, create table, create view to manager. Lalu role dibuka ke user, grant manager to Anthony. Cara mengganti password. Cara query-nya itu adalah alter user demo identified by employee. Object privilege adalah hak untuk melakukan aksi kepada spesifik table pada view, sequence, atau prosedur. Query-nya grant object, column, privilege on object to user. Contohnya grant select on employee to user. Common user dan local user. Common user merupakan pengguna yang ada di semua kontainer. Saat membuat common user, semua persyaratan berikut harus dipenuhi, yaitu pertama, Anda harus terhubung ke common user dengan create user privilege. Kedua, pengguna harus berada di container root.
Ketiga, nama pengguna untuk common user harus diawali dengan C \\. Keempat, nama pengguna harus unik di semua kontainer. Local user merupakan pengguna yang hanya ada di PDB tertentu. Nama pengguna yang sama dapat ada di beberapa PDB, tetapi tidak terkait. Saat membuat local user, semua persyaratan berikut harus terpenuhi. 1. Anda harus terhubung ke pengguna dengan create user privilege. Kedua, nama pengguna untuk local user tidak boleh diawali dengan C \\. 3. Nama pengguna harus unik di dalam PDB. Common role dan local role. Common role merupakan role yang ada di semua kontainer. Sama seperti user sebelumnya, role bisa bersifat umum atau lokal. Semua role yang disediakan Oracle bersifat umum dan tersedia di kontainer root dan semua PDB. Common role dapat dibuat jika kondisi berikut terpenuhi. Pertama, Anda harus terhubung ke common user dengan create role dan set container privilege diberikan secara umum. Kedua, pengguna harus berada di kontainer root. Ketiga, nama peran untuk peran umum harus diawali dengan C \\. Nama role harus unik di semua kontainer. 5. Role dibuat dengan klausa kontainer all. Local role merupakan role yang hanya ada di PDB tertentu. Nama role yang sama dapat digunakan di beberapa PDB, tetapi tidak terkait. Setiap PDB dapat memiliki role dengan nama yang sama karena ruang lingkup local role terbatas pada PDB tersebut. Local role dapat dibuat jika kondisi berikut ini terpenuhi. 1. Anda harus terhubung dengan user dengan create role privilege. Kedua, jika Anda terhubung ke common user, kontainer harus diubah ke PDB lokal. 3. Nama role untuk local role tidak boleh diawali dengan C \\. 4. Nama role harus unik di dalam PDB. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya, Luis. Oke, revoke. Revoke itu menggunakan statement revoke untuk mencabut privilege yang sudah diberikan ke user yang lain. Privilege yang di-grant ke yang lain melalui grant option juga akan dicabut kembali. Nah, ini cara mencabut objek privilege-nya dengan revoke select insert on departments to public. Selanjutnya saya akan mendemokan cara membuat common user dan common role serta cara menghapusnya. Nah, ini show connem ini kita untuk mengecek kita berada di kontainer apa. Lalu setelah kita melihat kita ada di kontainer $root, kita membuat common usernya dengan create user. Nah, ini yang demo ini kalian bisa ganti namanya dengan apa ini. Nah, setelah terbuat, kita akan memberikan privilege ke demo ini dengan grant session table unlimited random space sequence with view usage dan space dim. Nah, setelah kita memberikan privilege, kita akan membuat common role-nya dengan create role space manager. Nah, ini nama role-nya kalian juga bisa ganti dengan apa aja. Setelah kita membuat role-nya, kita juga harus membuat privilege-nya dengan grant create table, create view, create sequence,
isi refresh manager. Nah, setelah kita berhasil memberikan privilege ke manager, privilege manager ini kita pindahkan ke user dengan grant refresh manager to refresh demo. Lalu cara mengganti password usernya itu kita menggunakan alter user refresh demo identified by password baru. Nah, setelah itu cara menghapus command role-nya dengan drop refresh manager. Nah, ini untuk menghapus role manager. Lalu cara menghapus command usernya dengan drop user refresh demo. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anthony. Selanjutnya kita akan membuat local user dan local role. Nah, yang pertama kan kalau di local user dan role itu kan nggak boleh di dalam root. Maka kita pertama itu ubah kontainer kita ke dalam virtual PDB. Ya udah ini terus alter pluggable database. Kalau udah kita pastiin dulu kita berada di kontainer itu. Kan udah. Habis itu baru buat user baru dengan nama Rudy dan password Rudy123. User udah create. Lalu kita beri privilege creation table view ke si Budi itu. Si Rudy. Nah, untuk selanjutnya, query selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat local role. Dengan cara create role manager. Setelah itu kita beri privilege ke role tersebut dengan cara grant create table, create view, create sequence to manager. Setelah itu kita berikan role manager tersebut ke user Rudy. Kita coba buat table baru dengan nama Maha baru. Error ya. Ini setelah itu kita coba untuk menghapus user dan menghapus role.
dengan cara drop user Rudy dan drop role manager. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.